Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Daily Vlog Bowo Sulaiman. Dan kita masih ngobrolin Indonesian Idol. Dan jangan lupa ya, di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Lebih dari 25 tahun gue berkecimpung di dunia radio di Jakarta, di Padang, kemudian di Batam. Sekarang gue pulang kampung di Bengkulu. Yang pasti gue terus mengamati perkembangan musik Indonesia itu, bayangin aja dari tahun 80-an, 90-an, 2000-an, sampai tahun 2020-2021. Yang pasti perkembangan musik Indonesia yang luar biasa selalu gue ikutin gitu sampai sekarang. Nah, sekarang ini kita ngobrolin masalah juara-juara Indonesian Idol dan finalis Indonesian Idol. Dan jadi pertanyaan semua orang, mengapa ya juara satu dari Indonesian Idol itu tidak seterkenal mereka yang runner up atau mereka yang tidak juara. Nah, ini menjadi pertanyaan semua orang, dan ternyata ini nggak semua di Indonesia aja gitu, bahkan American Idol pun mereka yang juara satu banyak yang namanya tenggelam gitu ya. American Idol yang masih berkibar sekarang, gue bilang yang masih terkenal banget itu adalah Kelly Clarkson. Kelly Clarkson itu kan season pertama juara satu. Gue nggak tahu ini cewek memang apakah manajemennya bagus, mereka punya tim sukses yang bagus, sehingga Kelly Clarkson ini nggak pernah redup gitu ya. Dia sebagai penyanyi dan sekarang dia menjadi host, punya acara talk show sendiri, dan sama terkenalnya dan luar biasa bahkan menjadi juri juga ya di ajang The Voice. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan dari Kelly Clarkson. Lagunya setiap keluar pasti selalu menduduki peringkat terbaik di Billboard 100, dan itulah kekuatan dari seorang Kelly Clarkson. Waktu dia masih slim sampai sekarang dia punya anak dan udah membesar, dia nggak pernah pudar yang namanya popularitas Kelly Clarkson. Dan bisa dibilang yang juara American Idol hanya juara satu ya, hanya Kelly Clarkson lah yang masih bersinar sekarang ini. Yang lainnya mungkin ada tapi tidak secemerlang dari Kelly Clarkson. Yang kedua menurut gue ya Jennifer Hudson. Jennifer Hudson itu walaupun gak juara tapi dia ya lumayan lah, dia tahu bagaimana cara membuat dirinya tetap bersinar, main film, kemudian dia buat single, kemudian jadi juri, dan masih banyak lagi. Jennifer Hudson itu termasuk salah satunya. Yang lain juga mungkin masih banyak, tapi mungkin up and down ya, terkadang bagus, kadang udah menghilang, kemudian muncul lagi. Itu sepengetahuan gue ya, tapi memang di antara sekian banyak dari finalis dan juara American Idol, memang Kelly Clarkson lah yang paling bersinar sampai sekarang. Nah, itu di Amerika Serikat. Bagaimana dengan Indonesia? Wah, Indonesia memang banyak juara-juaranya yang menghilang, bahkan nggak tahu di mana rimbanya. Nggak bisa disalahin juga sih, karena memang dulu kan menangkan sosial media tidak seperti sekarang ini. Zaman sekarang YouTube baru muncul beberapa tahun belakangan ini. Zaman dulu mana ada yang namanya YouTube. Kita kalau pengen voting harus lewat SMS atau lewat telepon. Jadi sosial media itu nggak ada sama sekali. Nah, itu perannya memang luar biasa. Namun memang nggak bisa nyalain juga Kelly Clarkson aja dari zaman nggak ada YouTube juga sampai sekarang dia bisa terkenal ya. Itu balik lagi ke personal masing-masing, balik lagi ke manajemennya seperti apa, promosinya, dan masih banyak lagi. Memang itu berkaitan banyak tangan sih yang menangani semua penyanyi supaya dia bisa tetap eksis dan tetap terkenal di belantika musik Indonesia. Nah, nama-nama seperti Joy Tobing, kemudian Delon, siapa lagi ya? Iya, itu sepertinya muncul tenggelam gitu ya. Si Rini Wulandari seperti itu juga. Dan mungkin almarhum Mike Mohede kemarin itu agak lumayan ya, albumnya lumayan sukses dan dia juga cukup eksistensinya lumayan gitu. Dan rasanya siapa lagi, nggak ada lagi ya di zaman itu yang sepertinya begitu menonjol gitu ya. Dan yang begitu menonjol Noella juga, kita ngelihat aduh kemana ya Noella sekarang gitu ya. Regina, wah pokoknya masih banyak lagi mereka yang terkadang memang ya susah juga ya untuk mempertahankan eksistensinya di belantika musik Indonesia. Namun ada satu nama yang ternyata melesat tinggi menjadi bintang yang luar biasa, dia adalah Judika.
Wah, nama Judika ini nggak tahu ya, ini personal, tidak hanya laki, tapi juga dia tahu bagaimana cara untuk membuat tetap eksis di belantika musik Indonesia, dan semua lagu-lagunya ditunggu-tunggu oleh semua penggemarnya. Nah, siapa sih, walaupun cuma runner up aja, tapi Judika ini sampai sekarang bisa dibilang adalah finalis Indonesian Idol tersukses sepanjang masa. Ya, nggak ada yang bisa mengalahkan Judika ya. Dia punya entertainment, dia punya bisnis rekaman sendiri, dia bisa menciptakan lagu-lagunya sukses, kolaborasinya sukses, jadi juri Indonesian Idol, padahal dia dulu adalah finalisnya gitu ya. Dan masih banyak lagi kesuksesan dari seorang Judika gitu ya. Jatuh bangunnya itu memang benar-benar luar biasa banget. Nah, kalau di belakang Judika siapa sih yang paling sukses menurut gue itu adalah Marion Jola. Siapa sih gak kenal Marion Jola? Dia itu dengan manajemennya, dia tahu bagaimana caranya untuk apa ya, mengolah kemampuan dirinya itu agar bisa terkenal, agar menjadi bintang. Dari penampilannya, kecantikannya, suaranya, lagu-lagu yang dia pilih, kapan dia harus mengeluarkan single gitu ya. Dan masih banyak lagi hal-hal lainnya, termasuk dia tetap eksis di media sosial. Itulah yang dimiliki oleh Marion Jola, walaupun sekarang mungkin karena pandemi agak-agak sedikit meredup, tapi itu tidak terlalu signifikan banget. Dan Marion Jola menurut gue termasuk salah satu finalis Indonesian Idol yang tersukses gitu ya. Padahal juaranya waktu itu adalah si Maria Simorangkir. Maria sepertinya masih agak kurang ya. Mungkin karena kemarin dia baru tamat SMA, waktu dia jadi finalis itu kan sudah kelas 3 kalau nggak salah. Dia harus menyelesaikan sekolahnya dulu dan masih banyak lagi terkendala hal-hal yang lain. Jadi ya Maria masih di bawah bayang-bayangnya si Marion Jola kalau untuk ketenaran, kalau menurut gue ya. Si Abdul juga album udah keluar, single banyak, tapi nggak tahu juga namanya masih kurang gitu ya, eksis dibandingkan Marion Jola. Tapi memang, nah di season yang kemarin itulah yang benar-benar semua finalisnya menunjukkan kemampuan masing-masing. Semua finalisnya memiliki single masing-masing. Nah, 3 orang nama ini terus bersaing, bukan bersaing dalam artian sehat ya, di belantika musik Indonesia, dan mereka memiliki penggemar masing-masing. Dia adalah Lyodra sebagai juara 1 gitu ya, kemudian Tiara juara 2, kemudian Ziva itu juara 3. Nah, mereka memang ini benar-benar luar biasa ya. Mereka tahu di bawah sebuah manajemen yang bagus, mengeluarkan single yang bagus, kapan dia tetap eksis, YouTube channelnya juga gila-gilaan, dan apa ya, dan mereka tuh benar-benar anak muda yang tahu bagaimana cara meraih apa ya, simpati pendengar gitu ya, dan tahu bagaimana supaya pendengar itu tetap loyal pada mereka. Jadi mereka tuh seimbang aja kalau bisa bilang. Lyodra, Ziva, kemudian Tiara, mereka ini benar-benar luar biasa. Walaupun finalis yang lain sudah mulai mengeluarkan single, dan inilah salutnya di Indonesian Idol ini, semakin hari semakin bagus, dan kesempatan mereka untuk mengeluarkan single itu terbuka lebar. Tergantung sekarang banyak faktor sih yang membuat mereka bisa menjadi terkenal, bisa menjadi bintang, dan akhirnya eksis di belantika musik Indonesia. Dan karena hitungannya baru tahunan gitu ya, belum bisa dibilang juga bahwa mereka gagal atau juga mereka kurang terkenal ya, karena masih banyak waktu, kesempatan yang bisa mereka raih gitu ya. Dan satu lagi mungkin yang gue pengen banget tuh, gue pengen denger singlenya Ainun. Di mana Ainun? Waduh, mungkin lagi bersiap-siap juga. Dan itu adalah Indonesian Idol yang memang semakin hari semakin bagus saja finalisnya, dan mereka sudah menunjukkan eksistensinya di belantika musik Indonesia. Jadi memang kalau bisa dibilang dari season pertama sampai terakhir sekarang ini memang agak-agak susah ya. Di season awal juara-juara mereka kebanyakan yang tenggelam semua, yang mungkin berusaha untuk eksis tapi memang tidak seperti apa yang diharapkan. Memang perlu banyak hal, termasuk juga faktor keberuntungan, barangkali hal-hal lain, sehingga memang untuk 3-4 tahun belakangan inilah yang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mempromosikan diri di tengah memang sekarang segala sesuatunya serba digital, media sosial sedang booming yang luar biasa, sehingga mereka bisa meraih apa ya, penggemar dari generasi-generasi anak muda sekarang ini. Nah,
Bagaimana dengan tahun ini ya, Indonesian Idol sepertinya juga nanti akan sama, dan persaingan mereka yang sebenarnya itu adalah ketika mereka masuk atau terjun di Belantika Musik Indonesia. Bagaimana manajemen mereka bisa membuat personal finalis ini menjadi bersinar. Nah, itu dia. Jadi nanti kita lihat saja. Kalau sekarang kan sudah terlihat ya, yang kemarin Lyodra, Tiara, Ziva itu luar biasa. Mereka jadwal off air-nya banyak, kemudian mereka buat singlenya berturut-turut gitu kan, dan mereka mempunyai penggemarnya masing-masing, dan itu membuktikan bahwa Indonesian Idol sekarang ini benar-benar bisa diterima di Belantika Musik Indonesia seperti itu. Jadi memang sayang juga ya kalau finalis-finalis Indonesian Idol yang lama-lama itu ada juara-juaranya kurang eksis, tapi itu balik lagi sih kepada personal masing-masing, bagaimana caranya untuk mempromosikan diri dan di bawah sebuah manajemen yang bagus, karena memang nggak gampang sih untuk hal-hal tersebut. Mencari lagu bagus aja belum tentu itu bakal terkenal gitu ya, manajemen yang bagus, tapi memang banyak faktor di belakangnya. Oke, itu dia kita bercerita mengenai mengapa banyak yang juara Indonesian Idol, American Idol justru kurang eksis dibandingkan finalis-finalisnya. Nah, itu dia, mungkin sedikit terjawab itu adalah menurut pendapat gue. Nah, apabila ada sesuatu hal yang kurang, yang salah, mohon dimaafkan ya. Yang pasti jangan lupa seperti biasa di like, di subscribe, ditekan lonceng notifikasinya supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Bo Sulaiman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.